Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelompok 5 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Iksan, Nur Komaria, Rizka Aulia, dan Dini Anggraini. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Dasar-Dasar Korespondensi Bisnis. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Next. Pengertian surat dan surat bisnis. Korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam dunia bisnis. Dalam perkembangannya, seseorang dapat menulis dan mengirimkan surat dengan secari kertas. Melalui surat, seseorang dapat menyampaikan informasi penting kepada orang lain sebagai alat bukti tertulis, alat untuk mengingat-ingat, alat bukti historis, dan untuk pedoman kerja. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis. Oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Next. Fungsi surat bisnis. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat dalam kaitannya dengan dunia bisnis. Surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Alat bukti tertulis, alat untuk mengingat, bukti sejarah, dan pedoman kerja. Next. Pengelompokan surat menurut wujudnya. Yang pertama, surat bersampul. Surat bersampul atau surat tertutup adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas kertas dan sampul atau amplop dengan berbagai ukuran. Lalu kartu pos. Bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis yang berbentuk kartu kecil dengan ukuran 10 cm kali 15 cm yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Lalu yang ketiga ada Warkat Pos. Warkat Pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Kertas Warkat Pos dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut dilipat akan membuat amplop. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dini Anggraini. Baiklah, selanjutnya yaitu telegram dan telex. Telegram disebut juga sebagai surat kawat. Istilah telegram berasal dari kata tele yang berarti jauh. Sedangkan grab berarti tanda tang tercetak. Selanjutnya ada memorandum, memo, dan nota. Memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi, internal organisasi. Yang ketiga ada surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Next. Pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Pertama ada surat pribadi. Surat pribadi, personal letter, adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang bersifat personal atau pribadi. Kedua ada surat dinas. Surat dinas atau surat resmi, formal letter, adalah surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Yang ketiga ada surat bisnis. Surat bisnis, business letter, adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis. Yang keempat ada surat sosial. Surat sosial, social letter, adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Next. Selanjutnya ada pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Pertama ada surat biasa. Surat biasa adalah surat yang dibuat oleh seseorang
atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi. Organisasi lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi atau privasi. Kedua, ada surat edaran. Surat edaran adalah surat pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau suatu lembaga yang ditunjukkan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Terakhir ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi ataupun masyarakat luas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Aulia. Baiklah, selanjutnya pengelompokan surat menurut sifatnya. Yang pertama, surat biasa. Surat biasa adalah surat yang isinya bersifat biasa atau bukan rahasia, dapat beramplop dan tanpa amplop. Yang kedua, surat konfidensial atau terbatas. Surat konfidensial adalah surat yang termasuk rahasia, terbatas untuk kalangan tertentu. Surat rahasia adalah surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu. Next. Pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaian. Yang pertama, surat biasa adalah surat yang penanganannya diperlukan biasa saja atau tidak ada suatu perlakuan khusus atas surat tersebut. Yang kedua, surat segera. Surat segera adalah surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera, meskipun tingkat penanganannya tidak secepat kilat. Yang ketiga, surat kilat. Surat kilat adalah surat yang memerlukan penanganan segera, harus didahulukan dan memperoleh daripada bagian surat ada beberapa komponen penting antara lain. Yang pertama, kepala surat atau kop surat, letterhead. Yang kedua, tanggal surat atau date. Yang ketiga, nomor lampiran dan perihal atau hal. Number, enclosed atau subjek. Yang keempat, alamat tujuan, insert address. Yang kelima, salam pembuka, salutation. Yang keenam, paragraf pembuka. Yang ketujuh, paragraf isi. Yang ke-8, paragraf penutup. Yang ke-9, salam penutup. Yang ke-10, tanda tangan. Yang ke-11, nama jelas penanda tangan. Yang ke-12, tembusan. Yang 13, inisial. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Komaria. Kepada Nurul dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada contoh-contoh surat bisnis. Yang pertama, surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Yang kedua, ada surat konfirmasi. Surat konfirmasi atau confirmation letters adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Dan yang ketiga, ada surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan pada pihak lain dengan cara-cara yang baik karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya ada surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau yang biasa disingkat dengan SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak lain
baik seseorang atau organisasi yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Dan yang terakhir ada surat undangan RUPS. RUPS merupakan salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.